Shalom. Selamat pagi jemaat terkasih dalam kasih Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Saya ingin sedikit sharing. Minggu lalu saya kena flu yang cukup berat, jadi saya ke dokter dan diberikan obat. Setelah itu pada hari Kamis, pada waktu saya setelah makan obat di kantor, waktu berjalan saya jatuh. Pada waktu saya terjatuh, mata saya terhantam ke tiang. Jadi saya jatuh ke bawah, kacamata pecah, mata saya tertutup, dan cuma bisa berteriak, Tuhan, jaga mata saya. Saya coba melek kembali, masih bisa melihat. Tapi gak lama kemudian darahnya mulai mengucur keluar. Jadi istri saya mengajak saya ke UGD, di klinik mata. Ternyata ada luka karena kacamatanya pecah. Karena untungnya, orang Jawa bilang untung, tapi orang Kristen bilang Tuhan itu sungguh baik. Jadi lukanya 1,5 cm di atas bola mata. Jadi saya harus dijahit sampai 5 jahitan. Tapi puji syukur hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik. Ya, sebentar lagi kita akan masuk pada ibadah kita. Kita mempersiapkan hati, kita nyanyikan suatu lagu seperti rusa rindu akan air. Bila kita punya hati sungguh-sungguh rindu kepada firman Tuhan, seperti rusa rindu akan air. Segalanya bagiku.
Puji Tuhan, kita akan masuk dalam saat teduh, mempersiapkan hati masuk pada ibadah pada hari ini. Jemaat sekalian, Tuhan ada dalam bait sucinya, mari dengan penuh hormat kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita datang untuk memuji Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan memuji dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Mari kita bersama-sama dengan penuh syukur, kita datang memuji Tuhan. Ku datang memujimu, ku datang memujimu, ku datang memuji namamu, ku datang memujimu. Ku datang dan bersyukur, ku datang dan bersyukur, ku datang memuji namamu, ku datang dan bersyukur. Allahku baik, Ya Allah Bapa yang di surga, Engkau sungguh adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara kami, Allah yang menyelamatkan kami, dan Allah yang tidak pernah melepaskan kami di genggaman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami manusia yang dibuat dari debu, begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Engkau katakan hampir seperti biji mata-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih anugerah Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk datang memuji-Mu. Untuk juga mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami. Di dalam hati kami. Menyucikan kami. Menguduskan kami. Melayakkan kami. Sehingga ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kamu serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir untuk dipimpin di dalam tangan pertolongan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita menyanyikan lagu yang kedua, Limpahlah Pialamu.
menyanyikan suatu persembahan pujian dari Paduan Suara Pasutri. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada kesempatan ini kami akan menyanyikan lagu yang berasal dari daerah Sunda. Sebuah lagu yang berjudul Ngiring Yesus. Tim musik didatangkan dari Cianjur. Mereka akan memainkan seruling, arumba, piano, dan juga keyboard. Penyanyinya berasal dari Cimahi. Ada Kang Dedi, ada Teh Ria, dan kawan-kawan. Sebuah lagu yang mengajak untuk kita mempunyai satu tekad. Hanya mau mengabdi setia kepada Allah, mengiring Tuhan tanpa mundur selangkah pun, tetap ikut Tuhan selama-lamanya. Kiranya lagu Ngiring Gusti memberkati kita semuanya.
Terima kasih kepada Kakang dan Teteh dari Cimahi, dari Badan Pasutri atas pujian yang sangat-sangat indah. Dan kita selalu setia, kita selalu berjalan untuk di dalam kasih Tuhan. Sebenarnya kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan persiapkan hati dan menyanyikan lagu Yesus Sobat yang Sejati. Yesus Sobat yang sejati, tangguh segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan menimpa di hatiku, tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang menanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Mari kita dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati berkata pada Tuhan seperti pemazmur, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kembalikanlah kegiranganku karena karya keselamatan, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Dengan kerendah hati kita minta ampun kepada Tuhan atas pelanggaran kita. Secara pribadi kita mengakui dosa kita. Sering kita tidak menjadi berkat di dalam hidup kita, khususnya dalam keluarga. Bila Tuhan mengampuni kita dan memampukan kita untuk membawa keluarga kepada Tuhan, untuk menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Engkau mendengar setiap seruan kami, ya Bapa. Kami penuh kelemahan. Kami penuh dengan ketidaktaatan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pribadi yang harusnya menyatakan anugerah di dalam hidup keluarga, pengampunan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Kami sering melampiaskan keinginan, emosi kami, kehendak kami berlebihan sehingga menyakiti anggota keluarga kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami bersyukur karena darah Kristus kami mampu untuk melihat dengan hati, perasaan kami dan kehendak kami untuk lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, bangunkan kami dengan roh yang teguh untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan dan menyembuhkan setiap anggota keluarga yang pernah kami sakiti. Demi Yesus Kristus kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Amin. Janji pengampunan dosa, mulai Dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus.
Mari kita dengan ucapan syukur menaikkan pujian, ku bersyukur, ia tebusku. Dengan iman dan sukacita Tuhan menebus kita. Ku bersyukur, ia tebusku, ku diberi berkat lipat. Ku bersyukur, ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Dengan iman mari kita bersama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Sebagai gereja Tuhan yang hidup, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh bertemu di minggu pertama bulan Mei. Biasanya gereja bulan Mei identik dengan bulan keluarga karena ada minggu kedua biasa kita peringati Hari Mama. Dan tahun ini kita peringati sebagai Parents Day, Hari Orang Tua, Papa Mama. Dan dalam rangka mempersiapkan kita memiliki keluarga yang indah dan bahagia, kita belajar satu tema yang berhubungan dengan keluarga, yaitu meraih berkat bagi keluarga. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, penuh kebahagiaan, dan memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau memberikan keluarga kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati keindahan kasih Tuhan melalui keluarga. Kami percaya keluarga adalah tempat di mana seharusnya kami menemukan kasih Tuhan, kami mempraktekkan iman kami, dan kami saling melayani. Tapi Tuhan, seringkali kami lalai menjalankan kewajiban kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami akan kembali kepada firman-Mu, belajar bagaimana kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi anggota sekeluarga. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Kejadian pasal 27. Kitab Kejadian pasal 27. Ayat ke-41 sampai ke-45. Kejadian pasal ke-27 ayat 41 sampai 45, demikian firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika perkataan Esau anak sulungnya itu diberitahukan kepada Ribka, ia menyuruh orang memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu katanya kepada Yakub, Esau saudaramu bermaksud membalas dendam dengan membunuhmu. Sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku ini, bersiaplah dan larilah ke Haran kepada Laban saudaraku. Tinggallah di sana bersamanya selama beberapa waktu sampai kegeraman saudaramu itu mereda. Dan kemarahan saudaramu itu surut darimu dan ia lupa akan apa yang telah engkau lakukan kepadanya.
Kemudian aku akan menyuruh orang menjemputmu dari sana. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua pada hari yang sama? Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, latar belakang teks yang kita baca adalah kehidupan keluarga dari Ishak. Kita tahu Ishak menikah dengan Ribkah. Pada awalnya Ribkah mandul, lalu Ishak berdoa untuk Ribkah dan Tuhan mendengarkan doa Ribkah. Akhirnya dia mengandung dan sekali dikasih dua, yaitu kembar. Yang besar namanya Esau, yang kecil namanya Yakub. Meskipun kembar, tapi sifat dari kedua anak itu sama sekali bertolak belakang. Esau suka berburu dan badannya berbulu. Ya, jadi ingat buru dan bulu. Yakub anak rumahan, anak mami. Ya, jadi kulitnya halus dan mulus. Ishak lebih sayang kepada Esau, Ribkah lebih sayang kepada Yakub. Nah, itulah keluarga dari Ishak. Suatu hari waktu Ishak sudah tua, Ishak panggil Esau. Dia berkata, pergilah berburu, tangkaplah binatang, masaklah dan masakan kesayanganku. Setelah itu bawa kemari, setelah makan maka aku akan memberkatimu, memberkati sebagai anak sulung di dalam keluarga. Pada waktu itu Allah sudah memberkati Abraham sebagai bangsa beriman, orang yang diberkati. Dan Abraham sudah memberkati Ishak dan berkat itu akan diturunkan kepada Esau sebagai anak sulung. Ribkah mendengarnya. Saya tidak tahu bagaimana Ribkah mendengar ya. Kalau dalam filmnya telinganya begini, saudara sekalian ya. Dia mendengar percakapan dari Esau dan Ishak. Lalu yang celaka adalah dia berpikir licik, dia mengajarkan, dia menyuruh dan membantu Yakub untuk menipu ayahnya, yaitu Ishak. Kita semua tahu akhir cerita, ya Ishak ditipu oleh Yakub, lalu Esau marah kepada Yakub. Caranya saudara baca di dalam Alkitab. Nah saudara sekalian, tindakan dari Ribkah menyuruh, mengajar dan membantu Yakub menipu ayahnya itu sudah menjadi awal dari kehancuran keluarga Ishak. Nah saudara, dari gambaran keluarga di atas, maka kita belajar satu kebenaran yang menjadi pedoman bagi kehidupan keluarga kita pada masa kini. Kebahagiaan sebuah keluarga itu tidak tergantung kepada berapa banyak materi yang kita miliki, tapi tergantung kepada bagaimana sikap, relasi, perilaku kita kepada sesama anggota keluarga kita. Dan saya percaya saudara dan saya setuju, seberapapun banyaknya harta, itu tidak bisa membeli kebahagiaan dan berkat di dalam keluarga. Yang membuat bahagia adalah bagaimana kita berelasi dengan saudara di dalam keluarga, dengan orang tua, dengan saudara kandung kita. Itu yang membuat keluarga kita bahagia. Kita tahu saudara sekalian, tapi pada kenyataannya, kalau kita mau jujur, kita lebih banyak menginvestasikan pikiran, waktu, dan tenaga kita kepada harta atau kepada relasi. Pada kenyataan kita sibuk mencari harta. Kita sibuk mengumpulkan harta. Untuk apa? Untuk anak cucu kita. Jadi kita kumpulkan harta untuk anak cucu kita, lalu kita telantarkan anak cucu kita. Relasi kita dengan anak cucu kita menjadi rusak. Ini adalah satu ironi di dalam kehidupan keluarga kita. Dan itu yang terjadi di dalam keluarga dari Ishak, Yakub, Esau, dan Ribkah. Nah kita sering mendengar saudara sekalian orang bertanya, kalau Anda punya pilihan, saudara sekalian ya, kalau tidak punya pilihan ya nggak apa-apa ya. Kamu pilih keluarga kaya raya, punya materi, rumah mewah, makanan mewah, mobil mewah, semuanya mewah, tapi anggota keluarga tidak akur, cakar mencakar, gigit menggigit, saling dendam, saling menyakiti. Atau keluarga sederhana, pas-pasan, tapi anggotanya saling mengasihi, rukun, saling mendukung, dan saling merangkul. Saudara pilih yang mana?
Saya tahu jawabannya adalah kaya raya tapi akur, saudara sekalian ya. Tapi nggak ada dalam pilihan itu, saudara sekalian ya, nggak ada. Nah saudara, kalau saudara harus pilih kaya tapi tidak akur atau akur hidup sederhana, saya percaya saudara setuju dengan saya, kita akan pilih yang kedua. Karena apalah arti harta melimpah kalau tiap hari tengkar terus, makan hati terus. Enggak bisa, saudara sekalian. Jadi kelimpahan harta tidak menjamin keluarga bahagia dan diberkati. Yang menjamin adalah bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan suami, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan mertua, bagaimana memperlakukan menantu, bagaimana hidup damai. Hidup damai itulah sumber kebahagiaan keluarga kita. Oleh sebab itu kisah Ishak dicatat di dalam Alkitab sebagai contoh dan peringatan tentang pentingnya kita saling mengasihi dan saling mengampuni di dalam keluarga. Karena secara materi Ishak adalah salah satu konglomerat pada waktu itu. Dia punya tanah yang luas. Waktu itu orang menilai kekayaan seseorang dengan tanah yang luas. Dia punya ternak yang banyak, tak terhitung banyaknya. Dan dia punya budak dan pembantu yang banyak. Dan dia punya nama yang terkenal di negeri timur pada waktu itu. Namun keluarganya hancur berantakan, tidak bahagia. Kenapa? Karena sebagai orang tua, Ishak dan Ribka tidak memberi teladan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka. Akibatnya anak-anak itu tidak mendapat contoh sebagai orang tua yang baik. Bagaimana menjalankan kehidupan yang baik, anak-anaknya tidak menikmati kebahagiaan di dalam keluarga. Jadi Ribka tidak hanya tidak memberi teladan, lebih parah lagi. Dia mengajar anaknya menipu ayahnya. Dia mengajar anaknya untuk merebut hak kesulungan dari kakaknya supaya anaknya bertengkar dengan kakaknya sendiri. Nah saudara sekalian, waktu kita membaca cerita Ribka, kita menggeleng-geleng kepala. Luar biasa. Ya, luar biasa jeleknya Ribka. Tapi saudara sekalian, mari kita refleksi. Apakah kita lebih baik daripada Ribka? Apakah kita telah menjadi teladan di dalam tutur kata kita, kerohanian kita, kejujuran kita, kasih kita dalam keluarga? Atau justru saudara sekalian sebaliknya, kita memberi contoh yang tidak baik di dalam keluarga? Saudara, terus terang banyak sekali anak-anak sakit hati karena perkataan yang tajam dan tidak membangun dari orang tuanya. Banyak suami yang sakit hati karena perkataan istrinya. Banyak istri yang sakit hati karena perkataan suaminya. Banyak orang tua tidak memberikan teladan yang baik di dalam keluarganya. Dan itu yang menjadi sumber ketidakbahagiaan keluarga. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita semua setuju. Yang membuat keluarga kita bahagia itu bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Bagi saya itu bonus. Tetapi yang menjadi kita bahagia bukan bahaya, dan berkat itu adalah bagaimana kita memanfaatkan semua itu. Saya ingat pendeta Hasan Sutanto pernah berkata demikian, Tuhan kita baik. Tuhan itu memberkati orang yang belum percaya dan orang yang sudah percaya. Tuhan berikan kebaikan. Orang percaya diberi harta, diberi kedudukan, diberi kenikmatan. Orang tidak percaya juga diberi harta, diberi kenikmatan. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana kita memproses semua kebaikan itu. Jadi anugerah akan berubah menjadi berkat, anugerah akan berubah menjadi kebahagiaan kalau kita memprosesnya menjadi kebaikan bagi anggota keluarga kita dan menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mengumpulkan banyak sekali kebaikan Tuhan dalam bentuk harta, kenikmatan. Tapi kita lupa mengelolanya sehingga menjadi berkat, menjadi kebahagiaan bagi sesama anggota. Jadi relasi lebih penting daripada materi. Seorang pembina anak muda pernah cerita sama saya. Dia bilang, Musa, sekarang banyak anak remaja pemuda itu muak pergi ke gereja. Saya tanya kenapa? Dia bilang bukan karena gereja kurang baik. Tapi mereka bilang di rumah mereka muak melihat orang tua mereka. Banyak orang tua di gereja baik, saleh, melayani Tuhan, beribadah dengan baik.
Tapi ketika sampai di rumah, dia jadi monster. Bicaranya itu seperti raja, kaisar yang agung. Ya, minta dilayani terus, tidak mau disalahkan. Atau ada ibu yang seperti monster, yang sangat galak, yang tidak memperhatikan orang tua anak sama sekali. Nah, saudara, itu dari sisi anak. Ya, dari sisi orang tua juga banyak orang tua sakit hati karena anak-anak berlaku kurang ajar. Jadi saudara sekalian, di mana masalahnya? Masalahnya adalah kita kurang memakai waktu yang cukup, energi yang cukup, usaha yang cukup untuk membangun relasi di dalam keluarga. Jadi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang memiliki relasi yang baik, yang berhasil mengelola semua kebaikan yang Tuhan titipkan. Apakah itu materi, kenikmatan hidup, kedudukan, kita kelola, dan setelah kita kelola itu baru menjadi berkat, menjadi sumber kebahagiaan di dalam keluarga kita. Nah, saudara sekalian, keluarga Ishak dicatat di tengah kelimpahan materi, mereka menderita. Kenapa? Karena ada satu hal yang mereka tidak lakukan, yaitu keluarga itu tidak mempraktekkan pengampunan. Mereka tidak mempraktekkan pengampunan. Mereka menaruh dendam di dalam hati mereka. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan saat Esau tahu bahwa dia sudah ditipu oleh Yakub, maka dia marah, dia dendam. Lalu Alkitab mengatakan dia buat rencana di dalam hatinya. Hari perkabungan ayahku tidak lama lagi. Artinya bapakku tidak lama lagi akan meninggal. Nah, pada waktu ayahku meninggal maka aku akan bunuh dia. Jadi Esau tidak mengampuni Yakub. Dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara sekalian, mengapa bisa demikian? Mengapa Esau tidak mengampuni? Mengapa dia dendam? Pertama, karena dia tidak diajar untuk mengampuni oleh orang tuanya. Yang kedua, kemungkinan besar dia melihat orang tuanya tidak saling mengampuni. Dan bagaimana orang tuanya memperlakukan dendam, tidak mengampuni anaknya. Nah, kita sering mendengar orang berkata demikian ya. Anak itu adalah cermin dari orang tua. Kalau mau tahu kamu seperti apa, lihat anakmu. Ya, anakmu berlaku seperti itulah kamu sebenarnya. Nah, ketika saya merenungkan, saya lihat anak saya banyak betul saudara sekalian ya. Banyak benarnya. Anak itu seringkali dia adalah refleksi dari kehidupan kita. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia bersikap. Lebih besar karena dipengaruhi kita. Memang tidak semuanya benar, tapi ada benarnya. Jadi Esau belajar dari orang tuanya tidak mengampuni. Jadi keluarga Ishak dicatat untuk mengingatkan kita bahwa kita kalau ingin membangun keluarga yang indah, keluarga yang bahagia, keluarga yang di dalamnya semua orang dapat nikmati. Kalau kita ambil aplikasi langsung, yang pertama ya jangan saling menipu di dalam keluarga, jangan saling menipu. Yang kedua, harus saling memaafkan, jangan saling mendendam, jangan saling membenci. Yang ketiga, jangan memberi teladan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ya, seringkali yang jadi lelucon adalah ketika ada tamu datang mencari mama, lalu anak keluar buka pintu, cari mama. Lalu dia masuk, ketemu mamanya, "Ma, ada tamu." Ya, lalu mamanya bilang, "Beritahu mama tidak ada." Nah, ya, anaknya ngomong apa? Tadi mama ngomong, "Beritahu mama tidak ada," saudara sekalian ya. Nah, setelah dia masuk, "Kamu ngomong apa?" "Saya beritahu mama bilang mama tidak ada." "Kamu bodoh. Kenapa ngomong mama bilang mama tidak ada?" Itu sudah pertama ajarin bohong, yang kedua ajarin untuk tidak mengakui kesalahan. Seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa sadar. Memang saudara sekalian secara alamiah kita tidak bisa melakukannya. Karena kita sudah lahir besar dan nanti kita akan mati di dalam dosa. Natur dasar kita saudara sekalian, natur dasar kita adalah suka menipu. Natur dasar kita adalah suka membela diri, membenarkan diri. Natur dasar kita adalah mendendam. Natur dasar kita tidak mengampuni. Namun saudara sekalian, kita bersyukur di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Karena kita ciptaan baru,
maka kuasa Kristus akan memampukan kita untuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Saudara, itulah yang Yesus lakukan atas kita. Alkitab mencatat ketika kita masih jadi orang berdosa, Yesus sudah datang mencari kita. Ketika kita masih menjadi musuh Allah, Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Ketika kita memberontak kepada Allah, Allah sudah datang merangkul kita. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oleh sebab itu tidak ada kata tidak bisa bagi kita. Hari ini kita belajar komplit, saudara sekalian. Yang pertama, dari keluarga Ishak kita belajar. Yang lebih penting bukan materi, yang lebih penting adalah relasi. Tapi secara natur kita tidak bisa membangun relasi. Secara natur kita lebih cinta kepada materi daripada membangun relasi. Kita tidak mampu. Tapi kita bersyukur ketika kita tidak mampu, kita ada di dalam Kristus. Kita menjadi ciptaan baru. Kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Jadi ketika kita tidak mampu, kita datang kepada Kristus. Kuasa Kristus, kasih Kristus akan memampukan kita untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Nah, saudara sekalian, seorang pendeta pernah cerita begitu kepada saya. Dan cerita itu sangat membuat saya terharu. Dia bilang begini, dalam satu kebaktian acara penutupan peti untuk seorang anggota jemaat. Anggota jemaat ini kaya sekali. Tapi masalahnya anaknya tidak akur. Tidak semua orang kaya seperti itu, saudara sekalian ya. Ini orang kaya, tapi anaknya tidak akur. Nah, dia tahu anaknya saling dendam, benci, bahkan tidak saling bicara, benci. Malam itu sebelum penutupan peti dia kumpulkan anaknya. Di depan peti mati. Dan di depan jenazah papanya. Dan dia bertanya, di depan jenazah papamu, kalian masih mau saling benci dan saling dendam? Atau kalian malam ini di depan jenazah papamu mau saling menerima dan saling mengampuni? Saudara, dia berkata, pendeta itu berkata dengan pertolongan Tuhan dan dengan firman Tuhan, akhirnya satu persatu anak-anaknya berlinangan air mata. Tentu linangan air mata itu adalah linangan air mata kepedihan di dalam hati. Dan ini memberitahukan kepada kita sebenarnya, saudara sekalian, saling membenci, saling mendendam di dalam keluarga itu tidak enak, saudara sekalian. Itu menyakitkan. Itu seperti duri yang tajam yang terus menusuk di dalam hati kita. Saling membenci, tidak mau memaafkan. Ya, mungkin bagi orang lain itu lebih gampang. Tapi orang yang tidur serumah, seranjang dengan kita, orang yang makan semeja dengan kita, kita menaruh dendam, menaruh benci kepada dia, itu tidak menyenangkan. Itu membuat hati, membuat hidup menderita. Jadi pada malam itu dengan pertolongan Tuhan, mereka berlinangan air mata dan mereka saling meminta maaf dan saling mengampuni. Dan pendeta itu mengatakan setelah itu terlihat muka mereka berubah. Ada kelepasan dan sejak malam itu mereka akur kembali. Indah, saudara sekalian. Nah, di akhir cerita Pak Pendeta itu ngomong begitu kepada saya. Oh, indah. Saya menyaksikan keluarga di depan peti, jenazah papanya, saling merangkulan, saling mengampuni. Itu indah. Cuma sayang katanya, sayang. Kenapa harus tunggu papanya mati baru saling mengampuni? Kenapa harus di depan jenazah papanya baru mau saling mengampuni? Saudara sekalian, itulah kebodohan kita. Seringkali kita mempertahankan gengsi kita. Mempertahankan sakit hati kita. Tidak rela mengampuni, padahal itu menyakitkan. Tidak rela melepaskan pengampunan. Saudara sekalian, hari ini saya tahu banyak saudara masih sakit hati kepada orang tua. Masih sakit hati kepada suami. Masih sakit hati kepada istri. Masih sakit hati kepada anak, menantu, mertua, saudara sekalian. Saudara tahu dan saya tahu itu tidak enak. Itu seperti duri yang terus menusuk di dalam hati. Dan biar lama pada pagi ini saudara sekalian,
Firman Tuhan menolong kita mencabut duri itu, membuang duri itu jauh-jauh. Dan mari kita belajar saling mengampuni. Saudara, harus diakui di dalam keluarga, di dalam gereja, di tempat kerja, ya ada orang bersalah kepada kita, menyakiti kita. Ada istri menyakiti suami, ada suami menyakiti istri, ada orang tua menyakiti anak, ada anak menyakiti orang tua. Tapi firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan kita jangan seperti Esau yang tidak mau mengampuni. Jangan seperti keluarga yang diceritakan pendeta di atas, tunggu sampai papanya meninggal baru mau mengampuni di depan mayat papanya. Jangan tunggu sampai suamimu meninggal, baru di depan jenazahnya berkata, "Papa, aku mengampunimu." Jangan tunggu sampai mertuamu meninggal, baru berkata, "Ibu, bapak, aku menerima kamu." Sudah terlambat, saudara sekalian. Relasi, kasih, saling menerima, saling merangkul. Itu yang menciptakan keluarga bahagia. Dan kalau kita punya harta, kita punya kenikmatan, kita punya kedudukan, itu bonus yang Tuhan titipkan. Tapi semua itu harus dikelola untuk membuat kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi saudara sekalian, di awal saya sudah katakan, kebahagiaan sebuah keluarga tidak tergantung kepada berapa banyak materi yang kita miliki. Kita semua tahu dan kita semua amin. Tapi kita harus jujur mengatakan kita lebih banyak menghabiskan waktu, tenaga, energi, habis-habisan untuk mencari yang satu ini. Dan kita semua tahu yang lebih penting adalah relasi. Bagaimana kita memperlakukan, membangun kasih sayang dengan anggota keluarga. Tapi itu justru kita abaikan. Dan hari ini kalau kita mau bertobat, selain kita belajar untuk saling mengampuni, kita belajar bertobat untuk lebih mengapresiasi kehadiran orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu selalu ada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi pasif. Sisi pasif adalah mengampuni. Sisi aktif adalah mengapresiasi. Jadi kita harus mengambil sikap aktif untuk mengapresiasi orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Bagaimana mengapresiasi? Ada dua hal. Yang pertama, dengan sengaja menemukan dan mengakui kebaikan orang lain. Orang yang serumah dengan kita. Saudara, saya setuju dengan perkataan, tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Setuju? Setuju ya? Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Tapi saya juga setuju, tidak ada manusia yang tidak punya kebaikan di dalam dunia ini. Tidak ada orang yang sempurna di dalam keluarga kita. Tidak ada orang yang tidak punya kebaikan di dalam keluarga kita. Semua orang pasti ada kebaikannya. Dan ketika kita mengatakan kita mengasihi, kita mengapresiasi, kita mencoba mencari kebaikan. Dan ketika kita mengapresiasi, mencari kebaikan, maka itu minimal akan menutupi dan akan membuat kita lebih mengapresiasi kehadirannya. Ya, seringkali orang guyon berkata ya istri saya ini moyung, saudara sekalian ya. Ya, saudara tahu moyung itu apa? Moyung itu no use, tak berguna. Ya, suruh masak nggak bisa, keasinan. Ya, bikin telur gosong, Indomie jadi gendut. Bikin kopi kemanisan, pintar ngomel lagi. Nggak ada yang bagus, saudara sekalian. Ya mungkin ada istri seperti itu. Ya. Salahnya saudara menikah sama dia. Kalau ada istri seperti itu, saudara sekalian, jangan cari terus kesalahannya. Di tengah semua kelemahannya, pasti ada satu dua kebaikan. Mungkin kebaikannya apa, saudara sekalian? Dia pelit, sehingga saudara jadi kaya, saudara sekalian. Dia menjaga uang saudara. Yang kedua, dia cerewet. Karena dia cerewet, maka saudara badannya tetap langsing. Coba kalau dia tidak cerewet. Lihat sisi kebaikan, itulah apresiasi. Saudara, saya katakan kita, saudara dan saya itu ahli dan buta. Kita ini ahli dan buta.
ahli melihat kesalahan orang lain, buta melihat kebaikan orang lain. Dan itulah kita. Dan itu sering kita praktekkan di dalam keluarga kita. Nah, bukan hanya istri yang bilang, bukan hanya suami yang bilang istri moyung ya. Banyak istri juga ngeluh, suami saya moyung katanya ya. Nah, orangnya ceroboh, malas, tidak naik pangkat terus. Kasih uang jajan, uang bulanan ya pas-pasan. Ya, saudara sekalian ya. Itu sisi negatif. Iya, saudara sekalian, itu sisi negatif. Semua orang punya kelemahan. Tapi minimal, saudara sekalian, cari kebaikan suamimu. Minimal dia tidak pukul saudara. Itu sudah bersyukur, saudara sekalian. Ya, minimal dia tidak merokok, tidak mabuk-mabukan. Minimal dia mendampingi kamu tidur. Itu sudah kebaikan, saudara sekalian. Jadi Tuhan ingin supaya kita menjalin relasi. Orang serumah itu lebih penting daripada, ya harta itu penting dan perlu. Tapi itu lebih penting relasi. Mari kita bangun relasi yang pertama dengan secara aktif mengapresiasi. Kalau 1 hari, 2 hari kita terus mencari kebaikan, maka saya percaya sikap kita kepada dia akan berubah. Dan ketika sikap kita kepada dia berubah, maka sikap dia kepada kita juga akan berubah. Betapa indahnya keluarga kalau masing-masing saling mencari kebaikan. Dan betapa sengsaranya keluarga kalau masing-masing hanya saling menunjukkan kelemahan. Itu akan jadi neraka. Yang kedua, saudara sekalian, apresiasi itu artinya menghargai kehadiran orang-orang sekitar. Ya, orang berkata anggota keluarga atau sahabat itu mirip kesehatan. Waktu kita memiliki, kita kurang mengapresiasi, kita kurang menghargai. Betul tidak? Kalau saudara sehat, saudara jarang bersyukur. Ya, syukur saya sehat. Ya, nggak ada saudara sekalian. Ya. Syukur saya bisa nyetir. Nggak ada saudara ya. Syukur saya bisa ke gereja duduk tenang. Nggak ada saudara sekalian. Waktu saudara sudah tidak bisa nyetir, saudara baru rindu kapan saya bisa nyetir saudara. Karena saudara ketika semua orang pergi piknik, ternyata saudara kena demam. Saudara rindu mengerti apa itu kesehatan. Nah seringkali orang-orang serumah, orang yang tinggal dengan kita. Suami, istri, anak, mertua, menantu, saudara sekalian. Itu ketika ada kita tidak menghargai. Tapi ketika tidak ada, kita merindukannya. Ya, saya pernah besuk seorang ibu, dia bawa saya kepada mamanya di ICU. Mamanya di ICU itu sudah koma, itu sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun. Dia cerita, waktu mama saya masih hidup, saya itu Tom, mama saya itu Jerry katanya ya. Tengkar terus. Nah di depan saya dia doain, dia itu elus-elus kening mamanya. Ma bangun ma, mari kita bertengkar lagi ma katanya. Saya rindu mama katanya. Waktu mamanya masih ada, dia sebel betul sama mamanya. Masih ada sih mamanya, cuma mamanya sudah koma. Saudara, itu yang dialami oleh Ribka. Ketika dia menipu suaminya dan mengajar anaknya menipu suaminya. Itu adalah terakhir kali dia melihat Yakub. Karena ketika Yakub melarikan diri ke Laban, sampai Ribka meninggal, dia tidak bertemu dengan si Yakub. Saudara, ketika kita lebih mementingkan materi lalu mengabaikan relasi dengan anggota keluarga, ada harga yang harus dibayar, yaitu satu perasaan pedih, sedih di dalam hati kita. Oleh sebab itu, selagi orang-orang ada di sekitar kita bersama dengan kita, mari kita apresiasi, hargai kehadirannya, nikmati waktu kebersamaan, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa memiliki waktu bersama. Sebagai penutup saudara sekalian, saya percaya dari awal sampai akhir saudara dan saya setuju kita berharap keluarga kita diberkati. Tapi keluarga yang diberkati tidak turun dari langit. Keluarga diberkati itu dibentuk, dibangun atas kontribusi dari setiap anggota keluarga kita. Kontribusi kita adalah mengampuni. Kontribusi kita adalah mengapresiasi. Mencari kebaikan dan menghargai kehadiran. Dan kita berdoa. Itulah yang terjadi dalam keluarga kita. Mari kita berdoa.
Saudara sekalian, ketika kita menundukkan kepala, saya mau tanya kepada saudara, bagaimana relasi saudara dengan anggota keluarga saudara? Kalau masih ada dendam, ada sakit hati, maukah saat ini saudara meminta Tuhan memberikan kekuatan supaya saudara mengampuni dia? Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu orang tua, mungkin itu menantu, mungkin itu kakak, adik, atau siapapun juga di dalam keluarga. Saudara tanggung, saudara pendam itu seperti duri yang akan terus menusuk hati saudara. Hari ini, lepaskanlah pengampunan. Kalau saudara tidak mampu, sekarang mintalah Kristus memampukan kamu. Dia sumber kasih, dia sumber pengampunan. Kalau saudara punya 1-2 orang yang saudara masih dendam dan benci, sekarang sebut namanya di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan menolong kamu mengampuninya. Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami, karena meskipun kami tahu relasi lebih penting daripada materi, tapi kami sering mengejar materi dan mengorbankan relasi kami. Sehingga seringkali hidup kami tidak nyaman, tidak bahagia. Keluarga tidak ada damai, ampuni kami Tuhan. Dan bagi kami yang ada dalam ruangan ini, jika ada nama-nama yang kami sebut, kami tidak mampu mengampuni. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk belajar mengampuni. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai orang yang percaya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bagi yang ingin memberikan persembahan melalui secara online, bisa men-scan QR code yang ada atau memasukkan dalam kantong persembahan nanti. Kita memberikan kesempatan bagi mereka yang memberikan melalui dengan menggunakan QR code. Nyanyikan lagu Ku Bersyukur, Ia Tebusku. Ku bersyukur ya denganmu, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpamu, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka,
Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara kami. Sehingga pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memencukan hati dan motivasi kami, sehingga persembahan kami dapat layak untuk dipakai, untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Tapi dari hari ini ya Tuhan, kami sadar bahwa persembahan kami pun adalah berkat yang Kau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami. Kami rindu ya Tuhan, bahwa Engkau juga memberkati keluarga kami, supaya kami dapat hidup di dalam damai dan sukacita, dan berencana Tuhan, bisa saling mengasihi, saling mengampuni, dan juga bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi kepala dari keluarga kami masing-masing. Bila kami pulang kembali ke dalam keluarga kami, biar keluarga kami dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Sungguh bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani hari ini. Ya, baik saudara-saudari yang melayani di mimbar dan juga di belakang mimbar. Ya, paduan suara dari Pak Sutri yang menyanyikan lagu Sunda. Ya, tadi waktu oi saya mau teriak tapi nggak ada yang ikut ya. Ya, seharusnya semua ikut ya, oi gitu ya. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin menyambut di antara saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Di balkon kalau ada boleh berdiri. Yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Tidak ada ya. Sebelah kanan saya di bawah. Tidak ada juga di tengah. Tidak ada. Di sebelah kiri saya tidak ada juga. Kalau begitu kita semua berdiri dan memberi salam kepada saudara di sekeliling kita. Silakan duduk. Saudara, gereja akan menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR dengan mengambil waktu kebaktian umum tanggal 19 Mei yaitu minggu ketiga. Banyak orang bertanya kok KKR di kebaktian umum. Nah, ini penting saudara sekalian karena kita tidak berasumsi bahwa semua yang hadir di dalam kebaktian itu sudah mengerti Injil dan sudah percaya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita perlu memastikan bahwa semua jemaat yang hadir dalam kebaktian umum itu mendengar Injil dan sekali lagi disegarkan dan diteguhkan kembali imannya. Supaya yang
belum percaya atau yang kepercayaannya salah bisa dibenarkan melalui KKR ini. Khusus tanggal 19 Mei ada kebaktian cuma 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 10.30 saja dalam kebaktian KKR seperti itu. Pengkhotbah adalah Pendeta Irwan Pranoto dari STT Saat Malang. Nah, apa yang dapat saudara lakukan untuk mendukung kegiatan ini? Yang pertama, saudara sekalian, saudara boleh mengambil undangan. Panitia sudah menyiapkan undangan ini di lobi, ya, di meja, dan saudara boleh mengajak orang untuk hadir dalam salah satu, baik jam 8 atau jam 10.30 untuk hadir. Yang kedua, saudara boleh terlibat dalam gerakan Andreas. Andreas adalah salah satu murid Yesus yang paling banyak membawa teman dan jiwa kepada Yesus Kristus. Dan kita ingin saudara menjadi Andreas yang bergerak, beraksi, mendoakan orang-orang yang belum percaya dan membawa mereka hadir pada waktu itu. Nah, saudara bisa mengisi, ada di luar juga ada booth, dan saudara bisa scan QR code. Kalau saudara punya orang yang ingin dibawa dan ingin didoakan, saudara bisa isi nama, panitia akan mendoakan orang itu supaya dia hadir dan Roh Kudus bekerja. Dan kalau dalam waktu sampai kepada tanggal 19, bahkan selanjutnya, saudara ingin menginjili orang itu, apakah itu keluarga saudara, orang tua saudara, dan saudara tidak tahu bagaimana menginjilinya, beritahukan kepada gereja. Kami akan mengaturkan tim untuk bersama dengan saudara, mendampingi saudara, mengunjungi orang tersebut dan mengabarkan Injil kepada mereka. Jadi itu adalah gerakan Andreas, gerakan aksi. Ya, yang ketiga, saudara sekalian, saudara bisa mendoakan kegiatan ini. Panitia akan mengadakan satu kebaktian khusus, doa khusus hari Rabu yang akan datang. Pokok doanya semuanya mendoakan KKR ini. Ada satu quote yang mengatakan, orang atau pihak pribadi yang dapat mengubah hati manusia adalah pribadi yang menciptakan hati itu, yaitu Tuhan. Maka kita serahkan orang-orang pelayanan ini kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Jadi hari Rabu tanggal 8 kami undang saudara untuk hadir bersama mendoakan pelayanan ini. Jadi ini 3 hal yang dapat kita lakukan. Kemudian yang kedua, saudara, hari Kamis tanggal 9 Mei dalam kalender gereja adalah kita mengadakan kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Temanya adalah You Will Never Be Alone. Pengkhotbah adalah Guru Injil Rudi Candara. Kebaktian diadakan pukul 9 satu kali saja. Kami dorong saudara untuk hadir bersama mengikuti kebaktian ini. Minggu depan, minggu kedua, kalau kalender gereja adalah hari mama, tapi kita ganti menjadi Parents Day, hari orang tua. Jadi bersama dengan umum dan anak-anak sekolah minggu kita akan kebaktian gabungan bersama. Jadi minggu depan kita akan dikunjungi oleh adik-adik sekolah minggu. Mereka akan ibadah bersama dengan kita. Jadi gabungan umum dan anak-anak, dan ada acara khusus sederhana tapi bermakna untuk mengapresiasi orang tua yang ada di dalam ruangan ini. Kebaktian umum 1, 2, 3 minggu depan, ya. Komisi Remaja akan mengadakan Pekan Remaja Liburan atau PRL dengan tema Rescue Mission The Trial. Diadakan tanggal 17 sampai 19 Juni. Saudara boleh mendaftarkan atau mendorong anak remaja di dalam keluarga saudara untuk mengikuti PRL ini. Saudara bisa mendaftarkan diri dengan scan QR atau mendaftarkan kepada panitia di lantai 1. Sekolah minggu juga akan mengadakan sekolah Injil liburan pada tanggal 19 sampai 21. Lokasinya adalah di GKY Puri Indah dan Animalium Sentul. Diadakan untuk murid SD kelas 2 sampai kelas 6 saja. Biaya pendaftaran dapat ditransfer kepada QR atau kepada panitia. Kalau transfer diakhiri dengan angka 19 dan keterangan seperti yang tertera di layar. Nah, early bird sampai tanggal 12 Mei seharga Rp375.019. Regular setelah tanggal 13 Mei adalah sebesar Rp450.019. Biaya di atas sudah termasuk kaos, konsumsi, dan transportasi. Ya, jadi saudara
Pendaftaran ditutup tanggal 2 Juni, dan informasi lebih lanjut boleh hubungi Guru Injil Eti. Jadi kalau punya cucu, punya anak, daftarkan mereka pasti senang. Dan mereka mendengar Injil dari kecil, mereka sudah mendengar Injil, dari kecil mereka sudah percaya, dari kecil sudah hidup bagi Tuhan. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Almarhum Bapak Simon Salim usia 76 tahun, dipanggil Tuhan pada tanggal 3 Mei. Almarhum adalah suami terkasih dari Ibu Leoni Josnita, papa terkasih dari salah satu lausus sekolah minggu kita yaitu Ibu Elke Salim. Papa mertua dari Bapak David Octavianus Susanto, kakek dari Dylan Theodore Zhang dan Darren Timothy Chang. Dikremasi pada hari ini. Kita berdoa kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka yang ditinggalkan. Yang terakhir, saudara sekalian, bulan Februari saya menayangkan dan mewartakan rencana gereja untuk memperluas fasilitas gereja kita. Dan setelah itu banyak jemaat yang memberi respons kepada saya. Musuh kapan dibangun dan kapan jadi, bangga punya bangunan seperti itu. Ya, nah hari ini saya update sedikit perkembangan. Ya, bersyukur majelis sudah membentuk panitia pembangunan, dan panitia pembangunan ini ketuanya adalah Bapak Hendrik Yong, salah satu anggota majelis sekarang, dan banyak sekali anggota yang ada di dalamnya. Progres sekarang adalah sudah dalam progres finalisasi dena bangunan, dan kemudian izin juga tahap finalisasi. Dan apa yang dapat saudara lakukan? Ya, yang pertama, doakan saudara sekalian. Doakan panitia supaya diberi hikmat, ya, mengatur segala sesuatu, mendesain supaya dapat memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, kalau saudara sudah tidak tahan memberi persembahan, ya tahan dulu saudara sekalian ya. Nanti akan diumumkan bagaimana cara mendukung secara dana. Tapi dukung dulu dengan doa. Kalau tanpa doa, pembangunan ini akan sia-sia. Jadi nanti di belakang kita akan bangun fasilitas baru untuk pengembangan pelayanan gereja kita. Kita doakan itu. Demikian warta, saya undang jemaat menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami datang menyerahkan rencana KKR gereja kami pada tanggal 19 Mei. Kami berdoa bagi Pendeta Irwan Pranoto sebagai pembicara, Tuhan urapi dia. Kami berdoa bagi jemaat, biarlah kami concern dan kami mendukung pelayanan ini dengan mendoakan, bahkan membawa jiwa baru untuk mendengarkan Injil. Kami berdoa bagi anggota-anggota keluarga kami yang belum percaya. Biarlah Tuhan pakai mulut bibir kami, memakai tangan kami untuk mengundang mereka dan membawa mereka. Dan di sini mereka boleh mendengar Injil dan mereka boleh digerakkan oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi semua pengisi acara, kami berdoa bagi cuaca, kami berdoa bagi keamanan. Biarlah seluruh rangkaian kami diadakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi rencana pembangunan fasilitas tambahan untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk majelis yang sudah membentuk panitia. Kami berdoa bagi Bapak Hendrik Yong sebagai ketua. Tuhan berikan kekuatan, hikmat kepada dia untuk memimpin, mengkoordinasi semua anggota panitia. Sehingga kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga percaya kalau ini adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kami termasuk dana yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan jemaat yang sedang bergumul, saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang berkepanjangan, yang menjalani kemoterapi, pengobatan panjang, stroke. Tuhan, Engkau yang tolong berikan kekuatan penghiburan, supaya di tengah-tengah pergumulan kami mendapatkan kekuatan surgawi. Tubuh kami boleh lemah, fisik kami boleh lemah, tapi jiwa kami tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, relasi, ketidakmampuan untuk mengampuni, ketidakmampuan untuk membangun relasi yang baik. Tuhan tolong kami dan berikan kami kekuatan. Demikian juga kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan.
Tuhan, kami persembahkan 7 hari di depan, pakai kami untuk menjadi duta-duta Kristus, memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pun selamat sumber berkah. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.